Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat bersua di pagi hari ini, baik secara luring maupun daring, dalam rangka diskusi, karena saya tidak berani mengatakan ini ngajar Bu ya. Ini kan rekan-rekan pengolah pengadaan barang dan jasa nih, sebagian udah PPK. Tapi ngomong ini PPK ini pejabat membuat komitmen kan? Ya Bapak dan Ibu, soalnya PPK itu singkatannya banyak. Ya, pejabat membuat komitmen, pejabat penata usahaan keuangan, atau bahkan ada pejabat pemandu karaoke gitu loh. Ya, jadi ini pejabat membuat komitmen. Baik, kita akan berdiskusi pada pagi hari ini, dan saya diminta oleh rekan-rekan panitia untuk memberikan informasi, berdiskusi tentang mitigasi risiko dalam penyusunan spesifikasi dan HPS, khususnya dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, Bapak dan Ibu, ini nama lengkap saya. Saya lahir dan besar di Makassar. Ya, dulu namanya masih Ujung Pandang. Tadi juga disampaikan juga Bu, dulu saya dulunya PNS. Saya di PNS di Kementerian Pendidikan. Tapi sebelum itu, sebelum jadi PNS, saya memang di swasta. Saya dulu bekerja di perusahaannya Pak Yusuf Kalla, NP Haji Kalla. Sebagai apa? Teknisi mobil. Jadi background saya gado-gado. S1 saya yang pertama itu sarjana teknik elektro. Kemudian S2 saya magister komputer. Kemudian S1 saya hukum. Insya Allah tahun ini saya akan wisuda untuk S2 hukum. Ya. Saya juga sekarang sudah selesai menyelesaikan pendidikan khusus profesi advokat, dalam prosesi magang sekarang, dan siap-siap akan jadi lawyer, Bapak dan Ibu. Tapi tadi saya katakan sebelum bergerak dalam bidang hukum, IT, saya dulu teknisi otomotif. Ya, jadi sekarang pun kalau masih ada mobil yang rusak, insya Allah masih bisa bongkar, masangnya yang nggak bisa. Gitu, jadi paling lagi bautnya aja yang bertambah. Kemudian terangkat jadi PNS tahun 2002, saya terangkat di BPG, Balai Penataran Guru, sekarang namanya LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Kemudian ditarik ke pusat, ke Jakarta, menangani program yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, yang namanya Jardiknas, Jejaring Pendidikan Nasional, dan Dapodik, Data Pokok Pendidikan, yang NISN, NPSN, yang satu nomor untuk siswa, satu nomor untuk sekolah. Nah kebetulan tuh di tempat kami lah yang merumuskan nomor-nomor awalnya, seperti itu. Kemudian waktu itu mungkin, ini Komdigi ya, dulu Kominfo, internet kan masih mahal-mahalnya Bapak dan Ibu. Ingat zaman-zaman dahulu warnet yang 12.000 per jam? Ya, saya masih dapatin tuh, yang masih pakai modem 36 kbps, yang kalau dibunyikan ngikuk, seperti gitu kan. Nah itu masih zaman-zaman dahulu, akhirnya ada program pemerintah, berlangganan koneksi internet di kantor dinas pendidikan, ditransmisikan melalui apalagi frekuensi 2,4 giga dan 5 giga, kemudian pakai antena receiver, dipasang di sekolah-sekolah. Nah kebetulan bagian saya itu. Jadi bicara masalah IT ya adalah ini masih dalam bidang tugas saya. Kemudian saya menjadi IT manager di yang namanya Siameo Siamolek, Southeast Asian Minister of Education Organization, Regional Open Learning Center, pendidikan jarak jauh di Asia Tenggara. Karena punya sertifikat PBJ, ditarik di Biro Umum. Tadi ada Pak Karo juga ya. Jadi saya dulu di Biro Umum Kementerian Pendidikan menjadi panitia lelang. Nah, waktu masih zaman-zamannya Kepres 80 2003. Jadi masih ingat waktu itu yang masih lelang, yang masih pakai kotak Bu ya. Kotak 1 sampul, 2 sampul, ya masih pakai lak warna merah 5 titik, ya. Kemudian kotaknya masih digrendel pakai gembok. Seperti itu. Masih zaman-zaman jahiliyah lah. Seperti itu. Kemudian merintis mulainya LPSE, ya LPSE pertama di Kementerian Pendidikan, bahkan di Indonesia, karena kita termasuk 8 LPSE pertama di Republik Indonesia. Saya kebetulan adalah salah satu sebagai narasumber lah waktu itu. Lagi-lagi karena tahu sedikit IT, maka dianggap jadi tahu semuanya bidang LPSE. Kemudian tahun 2012 resign. Keluar dan mendirikan perusahaan saya sendiri, namanya firma KMN Partners. Apa itu KM? Khalid Mustafa. Daripada susah nyari nama, PT maju mundur selalu gitu kan, ya sudah KM aja. Apa itu KM? Khalid Mustafa, ya udah gitu aja. Tuh tahun 2012 keluar, dirikan perusahaan. Alhamdulillah 3 tahun yang lalu bikin satu lagi perusahaan, 2023, namanya KMP. Karsa, ini sudah benar-benar pakai nama nih, Karsa Meraki Pancarona.
Ya, Bapak dan Ibu. Di layar juga ada beberapa sertifikat-sertifikat yang saya miliki, saya cuma titip pesan satu. Tadi juga Pak Karo udah mengatakan bahwa ada beberapa ujian-ujian yang dihadapi oleh teman-teman di Komdigi, ya Bapak dan Ibu, ya walaupun saya ada satu dua yang ya mungkinlah sempat untuk di BAP dalam hal seperti itu. Ya. Sebagai apa? Sebagai sertifikat saya sebagai ahli PBJ, pengadaan barang atau jasa. Bapak dan Ibu. Nah ini yang saya katakan, jangan sampai kita ketemu dalam konteks saya sebagai pemberi keterangan ahli. Kita ketemu di ruang seperti ini aja lah. Ya, jangan di ruang yang mejanya di depannya warnanya hijau, ada 3 orang pakai toga merah, janganlah. Nggak seru, Bapak dan Ibu. Nggak seru. Ya, seperti itu. Ini latar belakang sedikit yang dari yang saya miliki, Bapak dan Ibu. Nah, bicara PBJ, lagi-lagi saya bukan mengajari bebek berenang ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu ini sudah master lah seperti itu. Cuman sekedar mengingatkan, kita saling mengingatkan bahwa yang namanya PBJ, pengadaan barang dan jasa pemerintah itu konteksnya adalah kita menggunakan uang negara. Konteksnya seperti itu. PBJ itu menyenangkan loh. Menyenangkan dan penuh motivasi. Bayangkan loh Bapak dan Ibu daerah 3T yang dulunya tidak ada sinyal, tapi karena Bapak dan Ibu sebagai pokja pemilihan, teman-teman Balmon nih, di daerah ini membangun tower di sana, memasang alat, menyiarkan, akhirnya orang-orang yang dulu tidak tahu apa itu PBJ, pengadaan barang dan jasa, PJJ, pendidikan jarak jauh, yang tadinya tidak sekolah menjadi sekolah luar biasa loh. Nggak usah bicara dari sisi nilainya dulu. Kita bicara juga Bapak dan Ibu, di sisi lain adalah dari sisi amal ibadahnya loh. Orang yang dulunya tidak belajar, kemudian jadi pintar, cerdas, itu amal jariahnya ke rekan-rekan PBJ ini luar biasa banget loh Bapak dan Ibu. Nah ini menyenangkan dan seharusnya penuh motivasi. Tetapi seperti biasa, seperti mata uang itu pasti ada 2 sisi. Sisi baik dan sisi lainnya, saya tidak mengatakan sisi tidak baik adalah di mana ada tanggung jawab yang, ada kekuasaan yang besar, pasti ada tanggung jawab yang besar juga. Karena yang kita gunakan itu adalah uang negara, bagian daripada administrasi pemerintah, maka muncullah yang namanya potensi merugikan keuangan negara apabila pengelolaannya tidak baik. Potensi. Ya, nanti walaupun saya akan banyak berdiskusi nanti, kita diskusi nanti Bapak dan Ibu. Potensi. Nah, begitu bicara masalah potensi kerugian negara, muncullah yang namanya risiko hukum. Nah, berikut ini apa yang akan saya tampilkan, ini bukan kalimat saya, tapi kalimat salah seorang Menko, Menteri Koordinator dalam bidang politik hukum dan keamanan nasional Indonesia yang lalu, tapi ini masih relevan menurut saya sampai saat ini. Ya, Bapak dan Ibu. Mari kita dengarkan bersama kalimat beliau. Hukum bisa dibeli, Pak. Oh iya. Kok oh iyanya cuma ada kok baru tanya sekarang. Udah lama nih. Saya pernah diributin orang. Ada seorang menteri mengirim sebuah karikatur kepada saya. Orang desa datang ke pengadilan. Bapak tolong saya mohon keadilan datang ke sini. Lalu kata hakimnya apa? Apa kamu minta keadilan ke sini? Keadilan itu di sini dibeli, bukan diminta. Itu artinya apa? Memang kesan di Indonesia pengadilan itu beli. Bukan saya ngomong loh ya, Bapak dan Ibu. Yang ngomong ini mantan Menko hukum lagi. Ya walaupun beliau memperhalus dengan kata-kata kesan. Ya. Kesan. Tapi Bapak dan Ibu, sebagai salah seorang praktisi hukum juga di Republik Indonesia, saya mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia kita ini itu masih jauh daripada harapan. Ya, proses hukum kita di Indonesia ini masih jauh daripada harapan. Sehingga Bapak dan Ibu mohon izin sekali di ruangan ini, kalau Bapak dan Ibu mau mengambil kesempatan dalam kesempitan, yang bahasa kerennya adalah korupsi, jangan dikit-dikit ya. Kalau bisa korupsinya besar-besar, puluhan triliun sekalian. Dan jangan sampai ketahuan. Kalaupun ketahuan, sebagian bisa dinikmati sendiri gitu loh, untuk bayar sana-sini di dalam proses pengurusan hukumnya.
Karena kalau kita dapatnya sedikit, kemudian ketahuan, kemudian diproses, habis kita. Ya, Bapak dan Ibu, saya banyak sekali melihat proses-proses rekan-rekan kita yang sebenarnya salah, iya, tapi tidak jahat. Seharusnya proses penegakan hukum itu kan menghukum orang yang jahat, bukan menghukum orang yang salah. Tetapi kalau kita melihat, ini masih jauh panggang daripada api. Dan ini bukan cuma untuk pengelola pengadaan loh ya, semuanya ini. Kalau gitu kita tidak mengelola pengadaan, ya enggak selamanya, bukan hanya pengadaan saja, tapi semua bidang. Sehingga bagaimana cara yang terbaik? Ya jangan terlibat dengan hukum, jangan sampai terkena kasus. Kalaupun kita tahu, ya kita memiliki mitigasinya yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Ini konsep dasarnya seperti itu yang saya sampaikan. Bapak dan Ibu, ya Bapak Ibu lihat sendirilah yang sekarang lagi rame nih. Ini mungkin tadi juga Pak Karo mengatakan bahwa di zaman yang terbuka sekarang ini kan gampang viral ya. Bahkan penegakan hukum kita ini kan cenderung yang namanya no viral no justice kan. Tuh kasus Amsal Sitepu tuh. Ya, yang bikin video profil desa dituduh tipikor. Alhamdulillah beliau bebas. Tapi ingat sebelum beliau bebas sudah ada 3 orang temannya yang sudah masuk. Dengan kasus yang sama. Angka yang mirip-mirip. Dengan jaksa yang sama, pengadilan yang sama, vonis 1 tahun penjara. Udah masuk, cuma karena pas beliau aja lagi speak up, disambar Komisi 3 DPR, rame se-Indonesia Raya, enggak. Ya, Bapak dan Ibu. Tapi sudah ada. Harusnya sih kalau mau adil ya harusnya yang lain tuh bebas semua dong. Tapi mereka sudah hampir menjalani pos hukumannya malah. Seperti itu. Belum lagi guru tidak tetap nih di Probolinggo. Guru tidak tetap loh ya, yang gajinya double sebagai pendamping desa juga dituduh tipikor, tindak pidana korupsi. Ya, lucu-lucu penegakan hukum kita di kita. Nah, ini yang perlu kita aware, bukan berarti kita menjadi takut, tapi kita berjaga-jaga untuk menghadapi hal tersebut, Bapak dan Ibu. Apalagi kalau kita bicara masalah pengadaan barang atau jasa, ya, pengadaan barang atau jasa yang ada di layar Bapak dan Ibu ini. Namanya PBJ itu kan tahapannya bukan satu tahap nih. Ya, tahapannya mulai daripada perencanaan pengadaan sampai kepada serah terima. Dan hukum yang berlaku dalam proses pengadaan barang atau jasa itu multi hukum. Bukan cuma satu hukum Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat mulai daripada perencanaan pengadaan sampai berakhirnya proses pemilihan, ada yang namanya hukum administrasi negara. Ya, Bapak dan Ibu sebagai aparatur sipil negara itu terikat dengan hukum administrasi pemerintahan dengan segala aspek-aspek yang ada di dalamnya. Ada hukum persaingan usaha di dalamnya. Kemudian pada saat proses pemilihan di awal sampai dengan serah terima ada hukum perdata di situ. Baik perdata itu perbuatan melawan hukum maupun setelah dilakukannya penandatanganan kontrak, muncullah namanya wan prestasi. Nah, tetapi yang saya garis bawahi yang warna merah di bagian bawah itu, yang ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan dari banyak sekali ahli-ahli hukum yang ada di luar sana, yaitu hukum pidana. Hukum pidana itu kita sendiri itu ada 2, Bapak dan Ibu. Ada pidana umum, ada pidana khusus. Dulu sebelum KUHP yang baru berlaku pasti menggunakan 2 kelompok undang-undang. Tapi di KUHP yang baru pidana khusus itu dimasukkan dalam bab khusus, bab tindak pidana khusus. Dan tindak pidana khusus yang paling sering berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa adalah tipikor. Tindak pidana korupsi. Nah, ini juga banyak salah kaprah nih. Ya. Bapak dan Ibu, yang namanya tipikor itu bukan cuma satu jenis, ya, banyak jenisnya. Ada tipikor yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, ada tipikor yang berkaitan dengan gratifikasi suap, ya, ada tipikor yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, ada tipikor yang berkaitan dengan apalagi persaingan semu dan seterusnya. Tetapi yang erat kaitannya dengan pengelola pengadaan barang atau jasa itu ada 2 kelompok besar. Ya, 2 kelompok besar.
Yang pertama adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, dan yang kedua adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi atau suap atau pemerasan, seperti itu. Nah, khusus yang kedua ini, yang suap, gratifikasi, pemerasan, sudahlah. Saya nggak perlu menjelaskan lagi kepada Bapak dan Ibu, karena tanpa ada kerugian keuangan negara pun, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap, gratifikasi, permintaan, pemerasan, itu bisa diproses. Jadi di kesempatan ini Bapak dan Ibu, kita bicara masalah mitigasi risiko spesifikasi teknis, mohon jangan sampai, ya belum sebelum kita masuk materi nih, ada yang mengatakan, Pak, tolong dong spek yang mau diadakan ini seperti ini. Nanti kalau masuk speknya ada pengadaan, Bapak saya berikan 1 miliar. Ini baru diberikan janji saja, Bapak dan Ibu belum terima duitnya, Bapak dan Ibu sudah bisa didakwa korupsi. Karena namanya janji. Dan janji itu menyebabkan Bapak dan Ibu melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Jadi jangan pernah berpikir, wah saya belum diterima uangnya, baru dijanjikan. Tapi karena itu Bapak dan Ibu sudah ngunci spek, Bapak dan Ibu, kalau UKPBJ itu sudah melakukan evaluasi yang tidak benar, maka itu sudah masuk dalam ketentuan tindak pidana korupsi. Saya mengingatkan saja kepada Bapak dan Ibu. Jadi jangan lagi ada yang protes di luar sana. Pak, kan belum ada kerugian negara. Tidak harus ada kerugian keuangan negara terhadap hal ini. Silakan dibaca pasal 605 dan pasal 606 KUHP. Nggak ada klausula kerugian keuangan negara di dalamnya. Ini saya wanti-wanti. Ya. Apalagi materi kita sekarang adalah spesifikasi teknis dan HPS. Nah, kalau yang HPS baru mungkin erat dengan yang berikutnya, Bapak dan Ibu, yaitu pidana yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Pidana yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, khususnya tipikor, itu ada di pasal 603 dan pasal 606 KUHP yang baru. Ya, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, walaupun Bapak dan Ibu sejak keluarnya KUHP yang baru, yang namanya tipikor dulunya delik formil berubah menjadi delik material. Artinya apa? Yang dulunya belum ada bukti kerugian negaranya, selama sudah ada PMH, perbuatan melawan hukum dan unsur memperkaya, sudah bisa diproses. Bahkan sudah ada rekan saya almarhum yang sudah kena ke pasal itu, waktu masih pasal 2 tipikor yang lalu. Tapi sekarang harus ada kerugian keuangan negaranya dulu. Nah, ini juga penting nih pada Biro Hukum, di Komdigi, ya yang penting memahami bahwa saat ini yang namanya tipikor itu harus terbukti kerugian keuangan negaranya dulu, baru dapat dinyatakan korupsi. Ya, ini aspek material. Tapi lagi-lagi materi kita bukan bicara masalah hukum pidana sekarang. Ya, karena kalau ini bisa 2 SKS juga nih pembahasannya. Nah, Bapak dan Ibu, di kesempatan ini mari kita bicara dari paling dasar dulu. Saya mencoba menyampaikan mengenai filosofi pengadaan barang atau jasa. Mumpung yang hadir ini adalah PPK, Pokja Pemilihan yang merupakan pelaku-pelaku utama dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ya. Yang pertama, tadi disampaikan juga oleh Bapak Kepala Biro, bahwa kalau kita bicara masalah perencanaan pengadaan kan tahapan paling pertama dalam proses pengadaan ya Bapak dan Ibu ya. Perencanaan pengadaan kan tahapan paling pertama. Ya. Saya titip pesan kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang secara online bahwa gagal dalam merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Saya ulangi, gagal dalam merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Apa konsep dasar atau bukti gagal dalam merencanakan? Kalau Bapak dan Ibu di sini bergerak dalam bidang komunikasi dan digitalisasi,
tolong fokuslah membuat perencanaan yang berkaitan dengan digitalisasi dan komunikasi itu dan unsur-unsur pendukung administratifnya. Ya, Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti, ya Bapak dan Ibu, ini unsurnya adalah komunikasi dan digitalisasi, perencanaan pengadaannya bahkan muncul dalam sirupnya adalah pengadaan kaos kaki. Ya. Jangan sampai muncul seperti itu. Atau pengadaan motor trail untuk kepala-kepala Balmon. Dengan alasan daerah Balmon ini berbukit-bukit, untuk memantau kita butuh motor trail. Bapak dan Ibu, siap-siap aja dirujak netizen. Apalagi dimasukkan ke dalam sirup. Nah, hati-hati ya Bapak dan Ibu. Kenapa lagi-lagi proses perencanaan itu harusnya sinergi dengan visi dan misi serta tupoksi lembaga. Ini kan pendukung iya, tapi jangan sampai pendukungnya itu lebih besar dibandingkan pokoknya. Ya Bapak dan Ibu, dihitung-hitung anggarannya untuk komunikasi sekian, digitalisasi sekian, pendukungnya lebih besar. Bapak dan Ibu, nanti pengadaan yang tidak ada kaitannya dengan tupoksi jadi lebih banyak angkanya dibandingkan dengan pengadaan yang berkaitan dengan tupoksi, di mana yang namanya efisiensi dan efektivitas. Padahal yang namanya prinsip pengadaan itu ada efisiensi dan efektivitas. Tolong Bapak dan Ibu sekali lagi, mari kita kembalikan kepada prinsip-prinsip dasar pengadaan. Kemudian, mumpung sekarang ada UKPBJ nih, ya, berarti kita masuk ke dalam pemilihan penyedia. Ya, walaupun materi saya ini spesifikasi teknis KAK dan HPS, tapi mumpung ada rekan-rekan di UKPBJ, titip pesan filosofi PBJ untuk pemilihan penyedia. Walaupun bisa kita kaitkan juga dengan spesifikasi teknis dan HPS ya. Ingat, salah satu tujuan dalam pengadaan barang atau jasa disebut dengan 6T. 6T dalam pengadaan. T yang pertama adalah tepat kualitas, T yang kedua tepat kuantitas, T yang ketiga tepat waktu, T yang keempat tepat biaya, T yang kelima tepat lokasi, dan T yang keenam tepat penyedia. Yang pertama, tepat kualitas. Tepat kualitas, bukan kualitas terbaik. Teman-teman PPK, ingat, T yang pertama tepat kualitas, bukan kualitas terbaik. Kalau Bapak dan Ibu hendak merancang pemancar untuk daerah 3T, wah Pak, kita ada pemancar nih yang radiusnya sampai 1.500 km. Hebat sekali. Tapi apakah itu akan menginterferensi pemancar yang lain? Apakah pemancar tersebut efektif dan efisien bisa digunakan? Memang kita punya uang misalnya untuk membeli sampai 1.500 km misalnya. Tapi apakah itu kualitas yang tepat? Ingat, tepat. Ya, jangan sampai di tempat lain perencanaannya adalah pengadaan 19.000 sapi setiap hari. Baru makanannya adalah biskuit. Seperti itu. Sapinya kemana? Di dalam angka. Ya, sapi dalam angka, Bapak dan Ibu. Jadi, tepat kualitas. Belum tentu kualitas yang terbaik. Saya punya uang membeli laptop. Iya. Wah, kita beli laptop, Pak, yang layarnya itu 59 inci. Hard disk 5 tera. Memori 2 tera. Dipakai untuk apa? Ngetik surat. Bapak Ibu, teman-teman PPK. Ya, kalau memang digunakan untuk persuratan, ya cukup lah. Ya, kalau perlu Chromebook lah gitu loh. Ya, misalnya contoh seperti itu. T yang kedua, tepat kuantitas. Tepat kuantitas. Bapak dan Ibu di daerah,
Kalau memang di daerah tersebut itu belum ada listrik, ya jangan pakai pengadaan yang berkaitan dengan listrik juga. Ya, mentang-mentang duitnya ada, oke kita pengadaan pemancar untuk seluruh Indonesia. Berapa? Tinggal dihitung berapa pulau, 14.000 pulau, 14.000 pemancar. Targetnya satu pulau, satu pemancar. BTW, di sana ada listrik kagak? Nanti pakai pembangkit listrik tenaga dalam. Kan jadi susah, Bapak dan Ibu. Ya, ini tepat kuantitas yang sesuai. Nanti tolong kalau bikin spesifikasi akan diperdalam nih. Berikutnya tepat waktu. Tepat waktu kapan barang dan jasa tersebut akan dimanfaatkan. Bukan kapan barang dan jasa itu diadakan. Biasanya kalau saya mengajar timeline itu mulai dari ujung dulu. Bukan dari awal, bukan tanggal berapa sekarang, kira-kira berapa lama tendernya dan seterusnya, atau pengadaannya pakai e-purchasing, enggak. Tapi kapan barang ini sudah harus dimanfaatkan? Dari belakang dulu. Dari kapan dimanfaatkan ini tarik pelan-pelan ke depan. Kalau misalnya kapan dimanfaatkan, kira-kira untuk mengadakan barang dan jasa ini butuh berapa lama? Ingat, Bapak dan Ibu banyak yang berada di daerah-daerah terpencil. Perhatikan juga yang namanya transportasi. Perhatikan yang namanya supply chain. Jangan karena ini uangnya harus segera dihabiskan pada bulan Desember. Udah pukul rata 2 bulan semua. Gampang, terakhir baru kita atur waktunya. Tidak bisa seperti itu. Tarik berapa lama pekerjaannya. Dari tarik berapa lama pekerjaannya, maka muncullah kapan paling lambat tanda tangan kontrak kan? Tarik lagi ke depan, kira-kira proses pemilihannya berapa lama sampai tanda tangan kontrak. Jangan lupa, tidak selamanya pekerjaan itu lancar-lancar saja. Jangan sampai nanti kalau misalnya tendernya gagal, harus tender ulang. Bagaimana kalau mini kompetisinya bermasalah? Bagaimana kalau negosiasi tidak terpenuhi? Kita harus membicarakan hal-hal seperti itu, namanya mitigasi risiko. Kemudian setelah selesai proses pemilihan, tarik lagi ke depan. Persiapan pengadaannya berapa lama? Spek teknis, HPS, rancangan kontrak. Tarik lagi ke depan perencanaan dan seterusnya. Tepat waktu. T yang keempat, tepat biaya. Tepat biaya, bukan harga termurah. Saya garis bawahi Bapak dan Ibu, dalam pengadaan barang dan jasa yang penting harus kita pastikan adalah harga terbaik. Biaya malah, biaya, tepat biaya, bukan tepat harga. Ini juga membantah netizen-netizen di luar sana yang sorry to say juga mengatakan, ini kok harganya termurah, kenapa bukan ini yang dipilih? Iya, termurah. Kami misalnya, 1, barangnya cuma tinggal 1. 2, barangnya tidak ready stock. Harus pesan 3 bulan. 3, barangnya itu iya murah, tapi tidak punya tempat service centernya di Indonesia. Kayak mobil-mobil yang diimpor itu gitu loh, kantornya kagak ada. Diimpor besar-besaran. Lah kalau rusak, dikirim ke Sumatera, Kalimantan, masa kirim lagi ke Jakarta? Misalnya contoh seperti itu, bukan yang penting murah. Bukan yang penting murah, tapi tepat biaya. Nah, Bapak Ibu juga tolong perhatikan. Kalau nanti pengadaan untuk pemancar, pengadaan perangkat, pengadaan pendukungnya, jangan yang penting murah. Bahkan bisa jadi murahan, tapi tepat. Bagaimana akan kita bahas nanti. Tepat lokasi. Lokasinya di mana, Bapak dan Ibu? Nah, ini kebanyakan mungkin teman-teman yang konstruksi nih, bangun pemancar, seperti itu, gitu. Bapak dan Ibu harus tahu kondisi lapangan yang di sana itu seperti apa, utamanya PPK nih. Tanahnya tanah gambut kah, tanah keras, tanah karang, dan sebagainya akan sangat berpengaruh terhadap spesifikasi teknis. Jangan sekedar terima bulat-bulat konsultan perancang. Banyak konsultan perancang kita itu ambil gambar, copy paste, save as dari Google. Ambil pemancar di daerah A, tinggal save as, ganti judulnya menjadi pemancar daerah B yang belum tentu sesuai. Review hal tersebut. Lokasi itu bukan cuma titik pelaksanaan pekerjaan, tapi hal-hal yang berkaitan dengan pendukung pekerjaan dan pengadaan itu harus kita
ketahui sejak awal. Dan yang paling terakhir, T yang terakhir adalah tepat penyedia. Bukan penyedia yang paling banyak menjanjikan gratifikasi. Bukan penyedia yang paling banyak memberikan kickback. Bukan penyedia karena arahan pimpinan tertinggi, pimpinan A, pimpinan B. Ingatlah, begitu pimpinan-pimpinan ini lepas, Bapak dan Ibu sudah mengambil bagiannya, kita hanya tinggal beres-beres dan sampahnya. Bapak dan Ibu, tepat penyedia. Ini 6T dalam proses pemilihan penyedia, bahkan kalau saya mengatakan dalam proses pengadaan. Yang ketiga adalah pelaksanaan kontrak. Filosofi PBJ dalam pelaksanaan kontrak, khususnya PPK. PPK itu wajib mengendalikan kontrak, bukan dikendalikan oleh kontrak. Kontrak itu hukum yang hidup, Bapak dan Ibu. Spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak, itulah yang dikendalikan pelaksanaannya oleh PPK. Jangan PPK tanda tangan kontrak, habis itu lupa, baru ingat setelah mau serah terima atau bagian keuangan bilang, ini dananya mau dicairkan kapan? Ya. Dan Bapak dan Ibu, pengendalian kontrak itu pasti membutuhkan power. Kalau kita naik mobil, walaupun ada power steering, minimal kita punya upaya untuk memutar ke kanan, mutar ke kiri, menekan tombol rem dan tombol gas dari kendaraan kita. Tapi saya mengingatkan, kalau kita sudah terkontaminasi oleh penyedia, terkontaminasi oleh perintah, power kita sudah dicabut, yang terjadi adalah kontrak autopilot. Kalau kita sudah menerima 1 rupiah, 2 rupiah, semiliar, 2 miliar, Bapak dan Ibu, mana berani kita menegur penyedia? Yang ada adalah diingatin, Bapak kan sudah terima kemarin, Bapak kan teman saya traktir karaoke, Bapak kan udah pijat di tempat ini. Nah, mau dibuka tidak? Ya sudah, biarin gini aja Pak. Ini pekerjaannya belum selesai. Sudah, gampang 100% kan saja. Nanti setelah selesai kita atur sama-sama, tenang. Mau didiskusikan secara adat aja Pak. Akhirnya apa? Lagi-lagi kita akan menjadi korban. Baik korban secara pribadi, yang penting lagi adalah korban bagi masyarakat yang harusnya memperoleh pekerjaan tersebut. 3 filosofi pengadaan barang atau jasa yang semua mari kita mitigasi sejak awal, Bapak dan Ibu. Ya. Oke, kita bicara masalah mitigasi yang lebih lanjut lagi. Siapa penanggung jawab untuk setiap tahapan pengadaan barang atau jasa? Bapak dan Ibu, kita lihat perencanaan pengadaan yang bertanggung jawab, ini 3 unsur langsung, PA, KPA, dan PPK. Cuman titip pesan tadi Pak Karo ya, PPK, ingat ya Bapak dan Ibu, yang bertanggung jawab untuk menyusun, menetapkan rencana umum pengadaan itu siapa? Ayo, silakan yang di kolom chat juga boleh. Yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan rencana umum pengadaan itu siapa? Silakan di kolom chat juga boleh diketikkan. Ada Pak Safar, saya lihat juga di Tanjung Selor nih. Ya, yang lain-lain silakan. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan rencana umum pengadaan? Pak Wahyu. Ada PAKPA, Komdigi Makassar. PPK menyusun RUP, KPA mengumumkan, Renaldi Al-Fajri. Oke, baik Bapak dan Ibu. PPK menyusun RUP, KPA mengumumkan. Luar biasa, jawabannya adalah tepat. Ya. RUP adalah bagian daripada perencanaan pengadaan. Siapa yang bertanggung jawab menyusun perencanaan pengadaan? Siapa yang bertanggung jawab menyusun perencanaan pengadaan? Ayo, silakan di kolom chat boleh, di ruangan ini juga boleh. Masa kalah dengan yang di kolom chat nih? Siapa yang bertanggung jawab menyusun perencanaan pengadaan? Jawabannya adalah Pak Wahyu. Oke, TPD. Oke, Bapak dan Ibu, mari kita lihat di ketentuan. Bentar, biar tidak. Ini. Oke, di dalam ketentuan pasal 18. Ya, Perpres kelihatan ya.
Oke, pasal 18 Perpres, perencanaan pengadaan ini dia. Perencanaan pengadaan ini semua, identifikasi kebutuhan dan seterusnya. Kemudian ya, hasil perencanaan pengadaan dimuat dalam RUP. Lihat ya, hasil perencanaan pengadaan dibuat dalam RUP. Dan mari kita lihat di dalam ketentuan pasal 11 PPK. Tugas PPK di pasal 11 ayat 1 adalah menyusun perencanaan pengadaan. Tetapi yang bertanggung jawab untuk, ya Bapak dan Ibu, untuk menetapkan dan mengumumkan RUP adalah PA yang dapat didelegasikan kepada KPA. Oke, pertanyaannya, di SK KPA-nya sudah ada pendelegasian kewenangan ini belum ya? Sudah ada ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi tolong dipastikan kepada KPA-KPA yang hadir di ruangan ini, tolong lihat SK pengangkatan KPA-nya. Ingat, bukan cuma SK pengangkatan ya. Karena selain diangkat, harus juga ada pendelegasian kewenangan daripada PA kepada KPA. Dan harus tertuang ini, menetapkan dan mengumumkan RUP. Ya, karena yang menetapkan perencanaan pengadaan adalah PA KPA, menetapkan dan mengumumkan RUP juga adalah PA KPA. PA awalnya tapi didelegasikan kepada KPA, Bapak dan Ibu. Mengingatkan itu semua. Kemudian tahapan berikutnya yang bertanggung jawab itu adalah persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan yang bertanggung jawab ini adalah PPK, pejabat pembuat komitmen. Pemilihan UKPBJ pasti, sampai kepada proses pemilihan, pelaksanaan kontrak PPK, serah terima dari PPK, terakhir kepada PA KPA lagi. Nah, kita mulai ke materi spesifik kita pada hari ini. Oh iya, waktu saya sampai jam berapa ya? Mungkin diskusinya biar lebih sampai jam 11. 11 ya, oke, biar diskusi 1 jam gitu ya. Oke, baik, setuju. Oke, baik. Pertanyaan pertama, kapan spesifikasi teknis garis miring KAK disusun? Silakan. Yang ada di ruangan ini. Kapan spesifikasi teknis atau KAK disusun? Yang online juga silakan di kolom chat. Kapan spesifikasi teknis garis miring KAK disusun? Silakan Pak. Saat penyusunan RKK-nya Pak. Pada saat penyusunan RKAK L. Oke, yang di ini kolom chat Pak Reynaldi saat perumusan RKA. Oke, baik. Ada yang lain? Kapan spesifikasi teknis ini disusun? Oke, baik. Biar tidak berpanjang lebar. Bapak dan Ibu, saya munculin pasal saja. Ya, karena lagi-lagi kalau kita bicara masalah ketentuan, kita harus kembali kepada pasalnya. Mari kita buka dalam ketentuan pasal 18. Ya, pasal 18. Pasal 18 perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang garis miring jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang atau jasa. Ini ruang lingkupnya dulu. APBN, yang tadi Bapak sudah sebutkan. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja Kementerian Lembaga setelah penetapan pagu indikatif. Jadi renja, ya, bersamaan dengan penyusunan rencana kerja atau renja. Ingat, ini tahapan perencanaan pengadaan ya Bapak Ibu ya, perencanaan pengadaan. Saya tarik aja ke bawah, ya, tarik aja ke bawah di sini. Ayat 7. Pasal 18 ayat 7. Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi A. Penyusunan spesifikasi teknis garis miring KAK. Jadi spesifikasi teknis itu disusun pada tahapan perencanaan pengadaan, bukan pada tahapan persiapan pengadaan. Tahapan persiapan pengadaan itu tahapan penetapan spesifikasi teknis. Nah, perencanaan pengadaan yang di dalamnya salah satunya adalah penyusunan spesifikasi teknis dilakukan kapan? Lihat di ayat 2-nya.
dilakukan bersamaan dengan penyusunan rencana kerja. Ini kalau APBN. Kalau APBD bersamaan dengan penyusunan RKA. Kalau APBD. Seperti itu. Artinya saat ini kita sudah harus mulai mempersiapkan perencanaan pengadaan untuk tahun 2027. Ya. Walaupun nanti ada hal-hal tertentu yang harus kita mitigasi di materi-materi berikutnya. Jadi kalau pertanyaannya adalah, ini saya stop share ini. Kalau pertanyaannya adalah kapan spesifikasi teknis atau KAK disusun, maka jawabannya adalah pada tahapan perencanaan pengadaan. Kapan perencanaan pengadaan dilakukan? Untuk APBN bersamaan dengan penyusunan rencana kerja atau renja. Kalau APBD bersamaan dengan penyusunan RKA. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Jadi jangan mengatakan bahwa spesifikasi teknis disusun setelah memperoleh DIPA atau DPA. Walaupun nyatanya demikian sih. Ya, seperti itu. Nah, ini dia tahapan-tahapan detailnya. Perencanaan pengadaan, Bapak dan Ibu kita lihat ya, perencanaan pengadaan yang paling pertama identifikasi kebutuhan. Di mana di dalam identifikasi kebutuhan inilah ada spesifikasi. Jadi saya butuhnya apa, itu bukan cuman saya butuh pemancar, bukan. Tapi saya butuh pemancar dengan kekuatan daya sekian watt. Kenapa? Karena di dalam program rencana kerja saya yang didasarkan kepada rencana pembangunan jangka menengahnya dan visi misi daripada pimpinan itu adalah sekian. Itu bagian daripada di situ. Baru yang kedua, penetapan jenisnya. Ini juga nggak usah saya ajarin nih, Bapak dan Ibu sudah ahli-ahli pengadaan. Jenis pengadaan barang atau jasa kan ada 4 ya. Jenis pengadaan, apa itu? Barang, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap spesifikasi nih. Cara pengadaan, ada berapa cara pengadaan? Ada 2. Yaitu dengan cara swakelola atau melalui penyedia. Ya walaupun kata hubungnya dan atau. Berarti di dalam swakelola boleh ada penyedia. Kan seperti gitu. Ya Bapak dan Ibu. Jadi bukan nanti setelah ada DIPA-nya baru bilang, Pak ini swakelola atau penyedia. Ah ini perencanaannya nggak benar nih. Ya ini perencanaannya nggak benar. PPK ya. Ini perencanaan tidak benar kalau sudah ada DIPA-nya atau DPA-nya baru nanya ini swakelola atau penyedia. Karena justru pada saat nyusun DIPA atau DPA itulah kita sudah harus tahu bahwa ini swakelola atau pakai penyedia. Apalagi kalau kita pakai swakelola tipe 2. Tipe 2 itu kan KLPD lain kan? Berarti kita sudah sebutkan bahwa yang nanti akan melaksanakan pekerjaan ini adalah Universitas A, Universitas B. Itu sudah sejak awal. Dan ini kita persiapkan untuk tahun 2027. Pemaketan, ingat, pemaketan Bapak dan Ibu akan sangat mudah kalau dipaketkan sejak awal, termasuk konsolidasinya. Yang mana yang digabung, yang mana yang dipisah. Bukan lagi-lagi setelah ada anggaran, baru kita bingung yang mana digabung, mana dipisahkan. Pak, ini bangun pemancar dengan gedungnya, digabung atau dipisah. Bukan setelah ada DPA-nya atau DIPA-nya. Tapi sejak awal kita mengatakan saya butuh pemancar dan gedungnya untuk menyimpan perangkat motornya dan sebagainya, itu sudah harus tahu di dalam itu. Waktu pemanfaatan udah saya jelaskan tadi, dan ujungnya adalah Wanipiro. Anggarannya berapa? Nah, jadi bukan anggaran itu muncul dulu, habis itu nanti setelah masyarakat protes baru dibilang cuman sekian persen kita belanjakan. Wah. Ini ada udang di balik terigu ini. Bakwan maksudnya. Kalau seperti itu. Di sini jangan ya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ujungnya adalah RUP, Rencana Umum Pengadaan. Ini mitigasinya yang harus kita siapkan. Dan kita lihat di tahapan kedua, persiapan pengadaan. Di persiapan pengadaan, PPK. PPK yang paling pertama adalah melakukan review terhadap perencanaan pengadaan. Apa yang direview yang ada di kolom perencanaan ini termasuk spesifikasi teknis yang sudah disusun. Karena
boleh jadi yang disusun di tahun 2026, di tahun 2027 sudah discontinue. Bapak dan Ibu, ini di review, jangan lupa ada berita acara reviewnya ya. Kemudian barulah spesifikasi teknis ini setelah disusun, direview, ditetapkan. Makanya kalimatnya penetapan, bukan penyusunan, tapi ditetapkan. Spesifikasi teknis dan KAK, kemudian barulah HPS. Pak, kok HPS-nya penetapan? Karena HPS ini awalnya sumbernya dari RAB. RAB yang disusun di awal, direview, kemudian ditetapkan. Bagaimana tahapannya nanti akan ada di slide-slide berikutnya. Kemudian berikutnya barulah disusun dan ditetapkan rancangan kontraknya. Outputnya adalah dokumen persiapan pengadaan. Dokumen persiapan pengadaan. Yang sebelahnya saya tidak bahas. Bapak dan Ibu. Kita bahas 2 kota ini saja. Sesuai dengan skema diskusi kita pada hari ini. Oke. Spesifikasi. Bapak dan Ibu, titip pesan. Karakteristik spesifikasi yang Bapak dan Ibu susun, tolong sekali lagi di sini fokus kepada value for money. Tolong spesifikasi yang Bapak dan Ibu susun ini fokus kepada value for money, bukan cocok logi. Bukan uangnya berapa, nyari spek yang paling tinggi. Ingat yang jelaskan yang atas, tepat kualitas, bukan kualitas terbaik. Apalagi pemerintah sekarang ini getol-getolnya efisiensi. Artinya harus kualitas yang sesuai dengan program kerja kita, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan menghabiskan anggaran. Kuantitas. Lagi-lagi, mari kita lihat skala prioritas. Dari semua balmon yang ada, yang mana yang membutuhkan perangkat ini? Berdasarkan apa? Program kerja. Berdasarkan apa? Renstranya. Berdasarkan apa? Renjanya. Kualitas. Yang dibutuhkan berapa? Waktu kapan dibutuhkan? Lokasi udah kita bahas tadi. Yang paling penting berikutnya adalah tepat harga. Inilah karakteristik daripada spesifikasi. Minta tolong Bapak dan Ibu, nanti ada detail-detailnya di slide-slide berikutnya akan saya bahas. Nah, mengapa spesifikasi yang tepat itu penting? Mengapa spesifikasi yang tepat itu penting? Sudah banyak di Indonesia bukti spesifikasi dibangun akhirnya mangkrak. Barang atau jasa yang diadakan akhirnya mangkrak karena speknya tidak tepat. Contoh Bapak dan Ibu, ya contoh yang besar untuk konstruksi Hambalang. Spek pondasinya tidak sesuai dengan kontur tanah. Akibatnya tidak bisa ditempatin, jadinya mangkrak. Operasi bisa terhenti dan masih banyak lagi yang Bapak dan Ibu bisa cari di luar sana. Kemudian yang berikutnya, barang yang dibeli mungkin rusak dan tidak dapat digunakan. Barang yang dibeli mungkin rusak dan tidak dapat digunakan. Contoh yang tidak dapat digunakan. Bapak dan Ibu tahu pengadaan UPS bin USB? DKI Jakarta? Yang harga UPS-nya per unit 3 miliar rupiah? 1 unit UPS 3 miliar. 1 unit UPS 3 miliar. 1 unit ya. UPS fungsinya untuk apa? Untuk nyimpan daya kan? Ya. Jadi kalau listrik mati, UPS-nya ini jadi backup kan begitu. Nah, karena project ini top down, ini saya ngomong karena sudah ingkrah ya. Bahkan terpidananya sudah lama meninggal dunia, Bapak dan Ibu. Karena projectnya top down, sekolah-sekolah ini hanya tinggal menerima UPS tersebut. Ingat tadi, fungsi UPS adalah supaya kalau listrik mati, ada backup kan begitu. Begitu UPS-nya tiba di sekolah ini, UPS-nya dihidupin, listriknya mati. Tahu kenapa? Dayanya nggak cukup. Akibatnya UPS-nya ini mangkrak, nggak kepakai.
Nah, ingat teman-teman, auditor mengatakan apabila ada suatu barang yang diadakan kemudian tidak dapat dimanfaatkan walaupun barangnya itu ada, maka hitungannya adalah total loss. Karena tidak berguna. Inilah pentingnya spesifikasi. Mohon Bapak dan Ibu, dalam menyusun spesifikasi ini, jangan sekali-sekali menggunakan konsep top down. Gunakanlah bottom up atau kalau paling tidak hybrid, gabungan keduanya. Jangan menyusun spesifikasi dari balik meja kalau tidak paham lapangan. Ya. Nanti akan slide berikutnya. Kemudian barang yang dibeli mengandung material yang dilarang negara. Bapak Ibu, tanpa kita sadari rupanya ada barang-barang yang bersifat radioaktif. Mesin yang dibeli tidak bekerja sempurna. Kenapa tidak bekerja sempurna? Ya karena tadi perangkat tersebut tidak kompatibel dengan apa yang ada. Makanya Bapak Ibu, dalam proses pengadaan barang atau jasa tidak haram loh hukumnya menggunakan penunjukan langsung. Tidak haram loh menggunakan penunjukan langsung. Kalau ada perangkat pemancar yang ada dengan merek spek tertentu mengalami kerusakan dan membutuhkan spare part yang spesifik, ya jangan ditenderkan. Tidak ada di dalam e-katalog, berarti tidak bisa e-purchasing. Nilainya di atas 200 juta, berarti tidak bisa pengadaan langsung. Tender cepat tidak bisa gitu, ya. Kalau ditenderkan, nanti yang muncul perusahaan dengan merek lain, maka lakukan dengan mekanisme penunjukan langsung. Karena kalau kita tenderkan kemudian yang menang adalah perusahaan dengan spesifikasi yang berbeda, merek yang berbeda, atau kadang speknya sama, merek berbeda, tidak kompatibel, maka yang terjadi apa? Mesin yang ada saat ini tidak bekerja secara sempurna. Itu boleh banget, inilah filosofi pengadaan. Jumlah barang yang dibeli ternyata berlebih dan peningkatan inventory dan kadaluarsa. Kertas. Pak, kalau kita beli 10.000 rim kertas murah ini Pak. Daripada kita beli 100 rim, beli aja 10.000 untuk satu kantor. Ya, boleh. Ada ruang nyimpannya enggak? Yang proper ya, untuk bisa menyimpan segitu banyaknya. Kalau misalnya tidak ya, mekanismenya berubah gitu loh. Misalnya kita menggunakan namanya titip simpan. Kita mengadakan 10.000, simpannya di tempat mereka. Mereka pasti punya gudang. Boleh? Boleh. Bapak dan Ibu. Penyedia barang jasa ternyata tidak memberikan jasa pemeliharaan dan atau pelayanan purna jual. Nah, contoh tadi, mobil yang nggak jelas, motor nggak jelas, Bapak dan Ibu. Padahal untuk peralatan-peralatan elektronik, rusak sedikit, kita butuh service center kan? Lah kalau service centernya tidak ada di Indonesia, harus dikirim ke India, misalnya. Lebih mahal ongkos kirimnya dibandingkan harga barangnya. Kemudian menggunakan alasan kan lebih murah. Iya, lebih murah. Ingat, jangan sampai kita menang membeli, kalah memakai. Orang-orang dulu itu bijak-bijak loh petuah-petuahnya. Ya, Bapak dan Ibu, inilah pentingnya spesifikasi. Minta tolong Bapak dan Ibu di ruangan ini jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadi sesuai dengan yang dipaparkan saat ini. Nah, kembali lagi, berikutnya lagi minta tolong. Ya, tadi Pak Karo juga udah menyampaikan. Dalam menyusun spesifikasi, hal yang paling utama adalah need, bukan want. Sekali lagi, dalam menyusun spesifikasi, hal yang paling utama adalah need, bukan want. Kebutuhan, bukan keinginan. Dari kebutuhan ini baru muncullah yang namanya persyaratan. Barulah muncul requirement. Bapak Ibu, bukan dibalik. Bukan buka katalog, lihat di sana spek-spek, kira-kira tahun depan saya butuh ini nih. Ini banyak salah kaprah juga. Bukan dengan orang yang datang ke tempat kita bawain brosur, kemudian Pak kira-kira ini bagus loh diadakan Pak. Tenang, jangan lupa setiap sekian 10% untuk Bapak. Hati-hati.
Bapak dan Ibu. Ingat, garis besar utama adalah kebutuhan. Dari kebutuhan ini kita lihat apakah kebutuhan kita itu dapat dipenuhi oleh persyaratan tertentu, barulah terakhir muncul dokumen spesifikasinya. Makanya banyak nanya, Pak, spesifikasi itu bisa sebut merek nggak? Nah, kan begitu. Mari kita lihat. Kalau memang kebutuhan kita itu hanya dapat dipenuhi oleh merek tersebut, why not? Boleh, boleh. Saya tunjukin sebentar. Ada di slide. Contoh sekarang yang saya pakai ini. Bapak dan Ibu. Jangan nanya TKDN-nya loh ya. Iya. Jangan nanya TKDN-nya. Pasti rendah. Gitu. Wah, ini berarti tidak cinta produk-produk Indonesia. Lah, bukan begitu. Kebutuhan saya tidak bisa dipenuhi oleh produk-produk Indonesia. Saya butuh ini, berkomunikasi dengan jam saya, berkomunikasi dengan handphone saya, berkomunikasi dengan TV saya, berkomunikasi dengan iPad. Yang punya seperti itu, yang mana? Ya cuman yang merek ini. Kenapa? Saya butuhkan itu semua. Karena menggunakan satu kesatuan sistem yang ada di dalamnya. Memang kebutuhan, bukan keinginan. Contoh seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, identifikasi kebutuhan, bukan keinginan. Nah, titip untuk PPK. Dalam menyusun spesifikasi, tolong perhatikan minimal 4 hal ini. Dalam menyusun spesifikasi, tolong perhatikan minimal 4 ini. Yang pertama disebut dengan spesifikasi mutu. Yang kedua, spesifikasi jumlah dan waktu. Yang ketiga, spesifikasi tingkat pelayanan. Dan spesifikasi lainnya yang diperlukan. Nah, ini pasti ada. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Kita mulai. Yang pertama, mutu. Mutu ini sesuai dengan kita mau pengadaan apa. Kalau pengadaan barang, contoh misalnya pemancar, apa fungsinya? Andalnya seperti apa? Kompatibilitas dengan sistem yang ada sekarang seperti apa? Kalau konsultan, ya, yang dibutuhkan apa? Tenaganya, kualifikasinya dong. Bicara kualifikasi, berarti 3 hal ya. Pendidikan, pengalaman, dan ya keahlian. Pendidikan, pengalaman, keahlian. Ada 3 tuh. Kualifikasi tenaga ahli. Ya, dibuktikan dengan pengalaman lebih detail pada bidang atau sub bidang tertentu dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan. Kalau konstruksi, nah ini penting nih. Penting Bapak dan Ibu. Termasuk dalam spesifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan. Dan yang membuat ini adalah konsultan perancang. Jadi jangan sekali-sekali membuat spesifikasi konstruksi tidak ada metodenya. Berarti spesifikasinya cacat itu. Bapak dan Ibu. Ingat, kalau nanti Bapak dan Ibu nanti mengadakan konstruksi di Balmon misalnya, di daerah-daerah, Bapak dan Ibu, konsultan perancang, salah satu output yang wajib harus mereka siapkan adalah metode pelaksanaan pekerjaan. Ingat, metode pelaksanaan pekerjaan yang rinci dan detail untuk pekerjaan itu. Bukan copy-paste save as dari bukunya Kementerian PU. Ya, karena sering tuh saya melihat tuh, metode pelaksanaan pekerjaan yang diberikan adalah gambar, dan gambarnya itu, oh dia menggunakan pondasi sumuran. Padahal di lapangan menggunakan pondasi cakar ayam. Ya, Bapak dan Ibu. Kenapa yang dia gunakan secara garis besar? Oh, kita pakai slope-nya seperti ini, besinya seperti ini, yang di lapangan berbeda. Jadi apa yang ada di gambar, yang ada di gambar, di spesifikasi teknis, itulah yang dituangkan dalam metode, yang ujung-ujungnya berubah menjadi RAB. Ya, nanti akan di materi kita bahas masalah HPS. Seperti itu. Jadi ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, bicara mutu yang tadi, spesifikasi mutu itu secara garis besar ada 6. Dan ini sah dan boleh ya Bapak dan Ibu ya. Sah dan boleh. Sah dan boleh loh, ini regulasi yang ngomong, ini peraturan LKPP. Yang pertama merek. Boleh sebut merek? Boleh. Ya. Yang kedua spesifikasi teknik. Standarisasi, spesifikasi komposisi, sampel, spesifikasi fungsi dan kinerja. Ini saya perlu tegaskan. Mengapa saya tegaskan? Karena apa? Bapak dan Ibu, itu kasus, kayaknya kasus sidang Nadiem baru hari ini yang saya tidak hadir nih.
Ya, Mas Fadli ya. Biasanya saya dalam kasus Nadiem, saya selalu ke pengadilan Jakarta Pusat di sana untuk rekam. Ya, Bapak dan Ibu. Dan saya melihat di dalam proses persidangannya, Bapak dan Ibu, itu banyak yang menjelaskan, khususnya di dalam ketentuan pasal 20 berapa nih untuk spesifikasi? Ini dia. Pasal 19, ya. Pasal 19, Bapak dan Ibu, nih. Ini sudah ada ya. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap A. Komponen. Boleh loh ya. Komponen. Mereknya apa? Mikrofon nih, ini mereknya apa nih? Mikrofon yang digunakan. Asli misalnya. Mic-nya saya mau nambah atau saya mau ganti. Ya merek apa? Merek Asli. Kenapa? Karena mixernya, receivernya Asli semua. Kapan saya menggunakan yang berbeda, jangan-jangan tidak nyambung. Boleh, Bapak Ibu. Konstruksi, wastafel, mereknya Toto. Saya tuliskan Toto. Boleh, boleh. Karena kita bukan pengadaan wastafel, kita pengadaan konstruksi. Suku cadang, mobil. Yang tadi dijelaskan. Perangkat pemancar. Boleh. Bagian dari sistem yang sudah ada. Atau barang atau jasa dalam katalog elektronik. Jadi kalau ada dalam katalog elektronik, prinsipnya dimungkinkan penyebutan merek. No excuse. Karena di beberapa saksi ahli itu banyak yang ngalor ngidul saya lihat di pengadilan di sana. Ya, ini as-is yang tertuang di sini saja. Bapak dan Ibu. Ya. Boleh, boleh. Ya. Jadi merek itu boleh, tapi kembali lagi, merek yang Bapak dan Ibu minta itu memang betul-betul didasarkan kepada analisa kebutuhan, bukan analisa keinginan. Yang kedua, merek yang Bapak dan Ibu minta selain analisa kebutuhan, memang murni hanya untuk kemajuan pekerjaan, bukan karena adanya udang di balik terigu. Bukan karena gratifikasi, bukan karena suap, bukan karena janji, apalagi pemerasan. Itu perlu saya tegaskan di dalam kemungkinan, di dalam paparan pada hari ini, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian, spesifikasi teknis sudah jelas ya. Spesifikasi teknis, ini biasalah teman-teman teknis. Nah, untuk spesifikasi teknis ini, tolong dibantu oleh tim yang ahli di bidang teknisnya ya. Kalau Bapak dan Ibu PPK-nya bukan sarjana IT, ya sudah, jangan dibantu oleh tenaga IT. Jangan seperti kasus Amsal Sitepu tuh, Bapak dan Ibu. Ahli yang mengatakan Amsal salah itu ahli IT. IT-nya apa? Bukan IT di bidang videografi. IT itu banyak loh. Saya juga IT, Bapak dan Ibu. Tapi ditanyakan masalah jenis-jenis pemancar, give up, nyerah. Mana ngerti saya? Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanya tentang masalah komputer, server, ayo gitu loh. Sistem security saya sertifikat Cisco. Ya, Bapak dan Ibu, ayo. Contoh seperti itu. Ya, standarisasi ISO biasanya atau SNI. Spesifikasi komposisi baju nih. Saya mau misalnya baju seragam nih untuk pegawai, berapa persen kapas, berapa persen katun, misalnya seperti itu. Sampel ini zaman-zaman jahiliyah sih, zaman dahulu. Sampel itu bukan kita minta sampel dari penyedia, tapi kita yang berikan sampel kepada penyedia. Saya butuh barang yang seperti ini, gitu loh. Karena saya tidak bisa sebutkan, ya saya berikan sampelnya, gitu. Bukan, mana barang kamu, sini sampelnya saya periksa. Ini salah kaprah lagi. Ya udahlah, zaman-zaman jahiliyah. Spesifikasi fungsi dan kinerja, fungsinya seperti apa? Ini, Bapak Ibu, apakah ini cuma salah satu? Tidak. 6 spesifikasi ini bisa kita gabungkan satu sama lain. Ya, 6 spesifikasi ini bisa kita gabungkan satu sama lain. Nah, kalau Bapak dan Ibu di sini pengadaan barang, maka spesifikasi itu targetnya output ya. Kalau nyusun pengadaan barang itu targetnya output. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau mengadakan jasa itu ada input, proses, output. Jasa itu ada input,
proses, output. Apa saja itu jasa? Ada pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Konsultansi itu ada dua lagi, jasa konsultansi konstruksi, dan jasa konsultansi non-konstruksi. Ini yang harus masuk dalam spesifikasi teknis Bapak dan Ibu. Dan ingat, kalau dia barang, konstruksi dan jasa lainnya, namanya adalah spesifikasi teknis. Kalau dia konsultan, namanya adalah kerangka acuan kerja. Disingkat KAK. Tolong Bapak dan Ibu. Nah, kalau dia konstruksi, walaupun lagi-lagi ini kan konsultan perancang yang membuat ya. Ingat Bapak dan Ibu ya, konsultan apa yang membuat spesifikasi untuk pekerjaan konstruksi? Konsultan apa? Konsultan? Konsultan apa? Ini sekaligus nih. Di kolom chat. Ada yang bilang apa? Perencana. Betul? Silakan diketikkan di kolom chat. Konsultan apa yang membuat untuk spesifikasi teknis konstruksi? Ayo silakan. Yang tepat Bapak dan Ibu adalah konsultan, betul sekali. Wah, Pak Wahyu, kemudian Pak Andri Muammar Surahman, konsultan perancang. Bukan perencana ya. PPK jangan malu-maluin nih. Ya. Konsultan perencana itu tugasnya membuat studi kelayakan. FS. Tapi yang membuat DED, EE, gambar, metode, namanya adalah konsultan perancang. Walaupun namanya kegiatannya perencanaan teknis. Tapi nama konsultannya itu adalah konsultan perancang. Ya, cuma saya kurang tahu bagian keuangan, bagian perencanaan sudah membiasakan diri tidak. Harusnya kan jasa konsultansi perancangan. Tapi yang ada kan jasa konsultansi perencanaan gedung, kan begitu tuh. Harusnya perancangan. Ini PP loh ya. Ya, Bapak dan Ibu, aturan turunan daripada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jadi, ingat, jangan sampai kita terbiasa, Bapak dan Ibu, membiasakan yang salah. Nah, kita membenarkan yang salah, tapi kita harus membiasakan yang benar, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Ini gambaran umum saja. Gambaran umum saja. Oke, kita lanjut kembali. Ini untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Ada input, prosesnya itu adalah metode, outputnya performance, bangunan gedungnya seperti apa. Kalau konsultan, ini yang wajib ada dalam KAK, tenaga ahlinya, tenaga pendukung ini opsional, alat dan barang yang dibutuhkan opsional, kalau memang kita mengatakan cukup tenaga ahli silakan, urutan prosesnya seperti apa yang harus dia kerjakan, tahapan pelaporan seperti apa. Kemudian laporannya yang wajib ada itu laporan akhir, laporan awal, laporan antara bagaimana, terserah sifat pekerjaannya. Ya, hasil pengujian, ya, gambar detail dan RAB kalau dia sifatnya adalah konsultan konstruksi, seperti itu. Nah, titik kritis di awal untuk perencanaan pengadaan Bapak dan Ibu, titip pesan 1. Sering terjadi permasalahan di penyalahgunaan kewenangan. Apa itu? Oknum-oknum, orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan perencanaan pengadaan memaksakan kebutuhannya untuk dimasukkan dalam proses pengadaan. Dan terkadang pengelola pengadaan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolak. Ini mengakibatkan yang nomor 2, need versus want. Yang muncul adalah want, keinginan, bukan kebutuhan. Sehingga Bapak dan Ibu muncullah spesifikasi teknis maupun KAK, copy paste, save as, find and replace. Brosur-brosur yang dibawa oleh orang-orang tertentu karena titipan diambil, diterima, cuman diganti paling kopnya, dimasukkan menjadi kebutuhan kita. Sini saya bicara fakta-fakta persidangan di lapangan Bapak dan Ibu.
Sehingga yang muncul adalah anggarannya menggunakan metode cocok logi. Ya, anggaran berapa? Ini sekian triliun. Bagian pendukung administrasi sekian miliar. Ya sudah, di mana kira-kira yang bisa disisipkan? Disisipkan apa? Oh, untuk peningkatan kualitas pemberdayaan SDM, sumber daya aparatur. Wah, iya, bagus sekali. Isinya apa? Pengadaan semir sepatu. Bapak dan Ibu. Ya. Peningkatan kualitas komunikasi. Oke, kita mengadakan Zoom meeting 23 miliar. Bapak dan Ibu. Ini cuma contoh, nggak ada di Indonesia. Nggak ada. Oh, yang bilang ada Bapak dan Ibu, bukan saya lah. Seperti itu. Ya. Nah, jangan ada di tempat Bapak dan Ibu ya. Masyarakat udah cerdas, masyarakat udah pintar di luar sana. Dan jangan sampai kita berbuat karena takut oleh masyarakat. Berbuatlah karena takut karena ada Tuhan, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Oke, anggaran. Ya, pembahasan anggaran, tidak memperhatikan kepastian penetapan dan pencairannya. Ini saya cuma titip pesan nih, tapi kayak ini paling sering terjadi kalau misalnya di anggaran perubahan. Bapak dan Ibu di ruangan ini, utamanya PPK, berhati-hati kalau misalnya tiba-tiba dapat anggaran perubahan yang nilainya besar, menjelang akhir tahun, diwanti-wanti dengan harus terserap ya. Ya, hati-hati, hati-hati. Mengapa Bapak dan Ibu kadang niat kita baik? Niat kita ini supaya anggaran ini bermanfaat. Anggaran bisa dinikmati oleh masyarakat. Supaya nanti daya serap anggaran tinggi, kita dapat prestasi. Iya, niatnya baik. Tapi masalahnya di dalam prosesnya itu terjadi permasalahan. Karena waktunya sudah tidak memenuhi alias mepet, muncullah simsalabim, sulap menyulap jadwal. Pekerjaan baru 80% di 100%-kan. Laporan yang harusnya belum selesai dianggap selesai. Berarti Bapak dan Ibu bersiap-siap menjadi keset kaki. Alhamdulillah kalau selesai. Iya, oke. Tapi kapan tidak selesai, dapat temuan atau Bapak dan Ibu menjadi salah satu sampling, ya sudah wassalam. Niatnya Bapak dan Ibu supaya daya serap anggaran yang tinggi, niatnya hendak membantu pemerintah, bahkan pemerintah dan lembaga yang Bapak dan Ibu niatkan untuk membantu, yang akhirnya mempidanakan Bapak dan Ibu. Mengingatkan saja, kenapa? Banyak sekali, termasuk di mantan tempat saya dulu, banyak kasus-kasus seperti itu. Simsalabim abrakadabra, ya. Nah, kemudian pembahasan tidak melibatkan pihak yang memahami tahapan dan prosedur pengadaan serta pelaksanaan pekerjaan. Lagi-lagi nih, di tahun 2027 pembahasan anggaran, atau bahkan pembahasan untuk anggaran perubahan, libatkan UKPBJ. Karena UKPBJ yang tahu tentang tahapan pengadaan itu seperti apa. Yang mereka kadang-kadang berpikir di bagian anggaran itu, begitu dianggarkan, masuk ke dalam DIPA, langsung tinggal belanja, barang ada, gitu loh. Iya. Ini seakan-akan mau belanja di tokonya Doraemon. Tinggal ada kantong Doraemon masuk ke dalam, cik beli gitu loh. Ya kan nggak mungkin, nggak semudah itu. Sekarang kan ada gampang e-katalog, tinggal klik saja. Emangnya file Word, file save as. Ya kan nggak bisa begitu, tetap ada prosedurnya, tetap ada nyusun HPS dan seterusnya. Apalagi di aturan baru, di atas 100 juta rupiah untuk e-katalog tetap wajib ada HPS. Contoh seperti itu. Nah, orang-orang yang nyusun anggaran tidak paham tentang pengadaan, makanya perlu melibatkan rekan-rekan yang paham pengadaan. Manfaatkan JAFUNG, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan yang ada di tempat Bapak dan Ibu. Mereka bukan cuma tukang tender. JAFUNG kan gak ada tender sekarang, ya udahlah, pindah aja ke struktural. Enak kali Bapak dan Ibu. Padahal pengadaan itu sejak perencanaan sampai dengan serah terima. Nah, ini yang harus diberdayakan, bukan diperdayakan. Beda sedikit tuh. Ya, diberdayakan bukan diperdayakan. Jangan dibalik, P berubah jadi B jadi P. Seperti itu. Iya. Udah lah, itu di Indonesia nggak ada tempat lain, di negara Konoha itu seperti itu. Ya. Kemudian ini juga, ini titip teman-teman PPK.
titip teman-teman PPK, Bapak dan Ibu, saya maklum dan paham. Maklum dan paham. Yang namanya proses penganggaran dan pengadaan itu tidak semudah di atas kertas. Ada dinamika-dinamika tertentu yang sering terjadi dalam proses penyusunan dan penganggaran. Nah, tapi output daripada proses penganggaran itu kan DIPA atau DPA, kan begitu ya? Padahal DIPA dan DPA ini kan bersumber daripada perencanaan pengadaan yang telah disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PAKPA, kan begitu tuh. Cuman terkadang begitu masuk pembahasan, ya Bapak dan Ibu, muncul 4 hal. Yang pertama, program dan kegiatan yang sudah dirancang tiba-tiba hilang. Alasan efisiensi dan seterusnya, gitu kan. Yang kedua, ada dianggarkan tapi dipotong. Dipotong jadi 50% misalnya, 50%, 10% dan seterusnya. Yang ketiga, ditambah. Wah, alhamdulillah. Dapat tambahan nih. Kebetulan pajak meningkat, ditambahkan 10%, 20%. Oke. Atau yang keempat, muncul anggaran siluman. Tidak pernah dibahas, tidak ada dokumen perencanaannya, tiba-tiba muncul dalam dokumen penganggaran. Apakah pernah? Pernah, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, disinilah dituntut PPK yang profesional untuk menyikapi hal ini. Yang pertama, kalau tiba-tiba kegiatannya hilang, lapor kepada PAKPA bahwa kita kan menyusun kegiatan berdasarkan Renstra kan? Berarti kan kegiatan itu tidak terlaksana dong. Renstra tidak tercapai dong. Maka target visi dan misi dalam bidang tersebut tidak terpenuhi dong. Ya nggak apa-apa. Bukan salah kita, bukan uang kita kok. Tanggung jawab ada kepada pimpinan kementerian gitu kan. Yang kedua, anggaran dipotong. Idem dengan yang pertama. Berarti ada yang tidak terpenuhi dong, entah volumenya dipotong atau caranya atau strateginya gitu loh. Yang tadinya misalnya full offline menjadi hybrid misalnya, atau full luring misalnya, seperti gitu kan? Ya, walaupun full luringnya kan nggak mungkin di sini beli Zoom sampai 20-an miliar gitu kan, Bapak dan Ibu. Di Konoha mungkin lah seperti gitu, karena satu orang satu akun. Ya, misalnya seperti itu kan, 24 jam Zoom terus. Ya, misalnya, makanya butuh miliaran. Setiap hari Zoom meeting 10.000 orang gitu kan. Misalnya seperti itu. Tapi di sini nggak ada lah. Seperti itu. Di Indonesia aman. Tempat lain. Kemudian yang ketiga, ya Bapak dan Ibu, ditambah. Alhamdulillah. Tapi ingat, begitu ditambah itu bukan rezeki nomplok. Bukan dengan menambahkan kegiatan-kegiatan baru. Tapi tarik program dan target-target tahun berikutnya ke tahun yang sekarang. Ingat, kita kan punya RPJM, jangka menengah, 5 tahunan. Ya, ini kan ada batasan-batasan program dan kegiatan. Begitu ada kelebihan anggaran di sini, tarik yang tahun berikutnya, yang tadinya 5 tahun menjadi tinggal 4 tahun misalnya. Atau tinggal 4,5 tahun. Itu konsep dasarnya. Nah, bagaimana kalau yang terakhir, muncul anggaran siluman? Maka Bapak dan Ibu tolong minta pendapat tertulis daripada PAKPA. Ingat, tertulis. Tadi Pak Karo udah sampaikan juga ya, tolong perkuat yang namanya administrasi. Nah, kalau sudah ada, ini memang indah kita dibutuhkan. Oke, kalau memang ini dibutuhkan berarti bikinlah kajiannya. Mungkin ada kajian tapi kita belum tahu. Minta KAK-nya, minta speknya, diproses seperti biasa. Bapak dan Ibu. Karena lagi-lagi dinamika ini kan sangat cepat. Ya. Jadi ini yang Bapak dan Ibu khususnya PPK yang fokus dalam tahapan review perencanaan, mitigasi risiko perencanaan ini tolong Bapak dan Ibu lakukan. Tolong, please Bapak dan Ibu lakukan. Barulah kita masuk setelah spesifikasi clear and clean, baru masuk ke Wani Piro. Alias kita masuk yang namanya HPS. Apa kepanjangan HPS? Harga perkiraan sendiri. Ya, HPS adalah harga perkiraan sendiri, bukan harga pasti sendiri. Betul ya?
Karena dia perkiraan, Bapak dan Ibu, karena dia perkiraan, perkiraan boleh salah tidak? Perkiraan boleh salah tidak, Bapak dan Ibu? Silakan. Karena kita bicara perkiraan ya, perkiraan itu boleh salah tidak? Kalau saya kira-kira ini akan hujan siang ini, kemudian rupanya cerah, salah tidak? Salah. Berarti yang orang ini harus memiliki ilmu pasti. Kalau kita katakan kira-kira nanti hujan, kemudian kalau misalnya tidak hujan dipidana, maka seluruh teman-teman kita di BMKG dipidana semua. Oh, perkiraannya nggak benar. Seperti itu. Ya. Ya nggak bisa. Yang namanya perkiraan itu, namanya saja kira-kira, ya bisa saja salah gitu loh. Makanya dalam Perpres, lihat ayat 6. Pasal 28 ayat 6. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Ini sudah sejak lama ini kalimat ini. Cuman masih aja ada di luar sana yang mengatakan HPS kemahalan, penjara. Enak kali dia. Ya, Bapak dan Ibu, harga perkiraan. Kalau memang harus pasti, ubah dong menjadi harga pasti sendiri. Bukan harga perkiraan, ini kira-kira. Ya, Bapak dan Ibu, ini konsep filosofi pertamanya ya. Kenapa? Karena HPS itu untuk menilai wajar atau tidak. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, karena kalau misalnya di atas HPS, ya gugur. Tidak sah berarti. Jaminan penawaran dari mana? Dari HPS. Pelaksanaan dari HPS. Sanggah banding dari HPS. Kemudian kalau untuk konstruksi, personel manajerial dan peralatan utama itu dengan HPS tertentu jumlahnya berapa gitu. Kemudian penentuan penerbit jaminan, kapan jaminannya oleh bank, kapan dari asuransi, itu dihitung berdasarkan nilai HPS, diatur di aturan turunannya seperti itu. Nah, HPS ini juga berbeda nih. Dulu semua yang namanya e-purchasing boleh tidak ada HPS. Tapi sejak tahun 2025, teman-teman PPK, ingat, sejak tahun 2025, HPS itu wajib termasuk untuk e-purchasing di atas 100 juta. Karena pengecualiannya hanya untuk e-purchasing di bawah 100 juta rupiah. Nah, ini konteks daripada HPS. Nah, Bapak Ibu, air mineral ini kalau saya beli di toko di luar harganya berapa kira-kira, Bapak dan Ibu? Ini kalau saya beli di toko di luar harganya berapa? Berapa? 1.000 rupiah ya. Ya, yang di Zoom juga ini kira-kira 1.000 rupiah ya. Tapi kalau saya beli air mineral ini di restoran, harganya berapa? Bisa jadi 2.500 gitu ya. Restoran. Jangan juga restorannya di Hotel Borobudur gitu loh. Ya. Tapi di atas pesawat Air Asia, Citylink, harganya jadi berapa? Bisa 10.000, bisa 25.000 kan begitu. Ada PPK nih, pengadaan air mineral 1 juta botol. Naik pesawat. Dia ambil harganya yang di atas pesawat tadi. Harganya 25.000 rupiah HPS-nya, 1 juta botol. Kemudian melalui proses mini kompetisi, atau melalui proses tender. Ya, mini kompetisi atau tender. Kira-kira berapa harga penawarannya penyedia? Di warung 1.000 rupiah. Kemudian di restoran 2.500, pesawat 25.000, HPS 25.000. Kira-kira berapa harga penawarannya penyedia? 24.000. Oke, ada yang lain? Ya. Speknya, kita kembali ke spek nih. Speknya adalah
air mineral dengan isi bersih maksimum 220 ml. Itu speknya. Botol plastik. Seperti itu. Kira-kira ngunci tidak speknya ini? Ngunci tidak? Ada tidak air mineral lain yang tidak memenuhi maksimal 220 mili atau minimal 220 mili botol plastik air mineral? Ada nggak? Banyak kan? Iya. Dan rata-rata pada jual berapa? Ya rata-rata 1.000 juga seperti itu kan? Jadi kalau HP saya 25.000 dan saya jual dengan spesifikasi tadi, kira-kira kalau dia nawar 24.000, lulus tidak? Lulus, tapi menang tidak? Ya belum tentu. Kalau ada saingannya nawar dengan harga 1.100, iya kan? Ini kan ilmu ekonomi. Selama tidak ada kuncian. Tapi kalau saya tambahkan, pabrik pembuatan air mineral harus di samping kantor saya. Nah, kebetulan yang 24.000 itu pabriknya di samping kantor. Maka harga penawarannya Rp24.999. Bapak dan Ibu, inilah sebabnya kalau saya menjadi pemberi keterangan ahli di pengadilan, saya selalu mengatakan bahwa HPS itu tidak bisa menjadi dasar ini adanya tindak pidana korupsi. Petunjuk iya. Tapi lihat dulu nih, ada kunci-kunciannya enggak? Karena kalau terjadi persaingan yang sehat, Bapak dan Ibu, yang terjadi adalah tadi, maka lawannya dia silakan dia nawar 24.000, tapi lawan dia akan menawar Rp900. Kok lebih murah? Kan belinya 1 juta botol. Harga 1.000 tadi ini kan harga di warung yang beli satuan. Pasti dong harga beli banyak lebih murah, kan begitu kan? Cuman yang terjadi, mengapa itu terjadi kong-kali-kong, ngunci di speknya. Jadi HPS dan spesifikasi itu satu kesatuan untuk mengatur sebuah proses pengadaan. Di mana ujung-ujungnya adalah bagi-bagi pendapatan. Kegambar ya, Bapak Ibu ya, ini filosofinya. Filosofinya mengapa HPS bukan sebagai dasar untuk menghitung besaran kerugian keuangan negara. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, lihat, ini saya pakai peraturan LKPP. Teman-teman PPK yang hadir, ada saya merah-merahin yang penting. PPK menyusun HPS berdasarkan dasarnya. Jadi tolong siapin ketiga-tiganya ya. Karena kalimat kata hubungnya dan. Pertama, RAB pada tahapan perencanaan. Jadi ingat, RAB itu bukan langsung di copy paste, save as, find and replace jadi HPS. Itu dasar untuk menyusun HPS. Yang kedua, pagu. Otomatis lah. Kemudian yang berikutnya, RAB-nya itu direview. Masih up to date tidak? Nanti ada sumber-sumbernya setelah di slide berikutnya. Dicek. Masukkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN. Nah, di kesempatan ini, saya tegaskan, Bapak dan Ibu, bahwa peraturan pengadaan barang atau jasa pemerintah tidak pernah mengatur berapa persen keuntungan penyedia. Saya ulangi lagi, peraturan pengadaan barang jasa pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mengatur persentase keuntungan penyedia. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa persen keuntungan yang wajar? Jawabannya adalah tidak diatur. Kalau ada ahli PBJ, ahli keuangan, auditor yang mengatakan keuntungan yang wajar itu 3,6%, 15%. Saya berani sampaikan di depan forum ini, orang itu mimpi. Ya,
Tegas. Bapak dan Ibu. Loh, tapi kan ada 15%. Ya, di forum ini saya sampaikan juga, ada kata-kata keuntungan dan overhead 15%. Iya, itu adanya di lampiran 2 Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Dan itu ada pada bagian penyusunan HPS. Jadi pada saat PPK menyusun HPS untuk pekerjaan konstruksi, maka keuntungan dan overhead yang wajar yang dimasukkan dalam tabel HPS itu maksimal adalah 15%. Kalau penyedia untung lebih besar daripada 15% bagaimana? Ya tidak apa-apa. Karena tidak ada yang mengatakan penyedia itu wajib untung hanya maksimal 15%. Dan lagi-lagi ini hanya untuk lampiran 2, yaitu untuk pekerjaan konstruksi, bukan untuk pengadaan barang, bukan untuk konsultan, bukan untuk jasa lainnya. Karena kalau misalnya kita katakan maksimal 15%, coba lihat pedagang kue dan buah ini, coba survei berapa keuntungannya. Ya, berapa keuntungan buah ini? Apakah hanya maksimal 15%? Ya, kue-kue itu semua dihitung berapa biaya produksinya, berapa biaya terigunya, berapa minyaknya, berapa airnya, berapa gulanya, dihitung, tambahkan 15%, maka kamu hanya boleh jual sekian, lebih daripada itu kerugian negara, maka semua PPK yang ada di ruangan ini semuanya sudah masuk penjara. Ya, Bapak dan Ibu. Kagak ada. Tapi kita dalam menyusun HPS yang sudah harus memperhitungkan itu. Kemudian berikutnya lagi, Bapak dan Ibu. Ingat, siapa yang menghitung HPS? Ahli. Jadi PPK jangan sok ahli. Jangan sok ahli. Boh Pak, kenapa? Lihat tuh di layar tuh. HPS dihitung secara keahlian. Wah, ini kan slide Pak Halid. Oke, jangan-jangan cuma saya aja asal ngomong ini dan seterusnya. Ini justru ada di pasal 26 ayat 1. Nih, Perpres yang ngomong. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Berarti HPS itu dihitung oleh orang yang ahli. Kalau PPK-nya ahli, ya nggak apa-apa. Kalau tidak ahli, janganlah sok ahli. Nah, walaupun Perpres dan Perlem membuka kesempatan dapat. PPK dapat. Ya, nggak harus. Karena siapa tahu PPK-nya ahli dan sakti mandraguna gitu kan. Memiliki keahlian IQ di atas rata-rata, karena katanya IQ kita kan kebanyakan sudah sedikit di atas gorila gitu. Walaupun kasihan gorilanya, harusnya di bawah itu. Kan seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya. Lihat lagi Bapak dan Ibu. Sumber data _ informasi HPS. Ini saya copy paste langsung dari peraturan LKPP 12 tahun 2021. Ada 10 sumber data dan informasi HPS dan sumber nomor 1 adalah harga pasar. Jadi kalau ada yang mengatakan harga pasar tidak boleh digunakan sebagai sumber HPS, harus dihitung dari produsen dan seterusnya, suruh baca aturan ini. Gitu, Bapak dan Ibu. Kenapa saya gemes? Soalnya saya ikut persidangannya. Ya, Bapak dan Ibu. Ini semua. Dan lihat kata hubung di nomor 9. Kata hubungnya bukan dan. Kata hubungnya adalah dan _ atau. Berarti boleh semua, boleh salah satu. Nah, cuman PR bagi Bapak dan Ibu adalah tolong HPS semua ini harus dapat dipertanggungjawabkan.
Tolong, siapapun yang meriksa dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini, oke, dikit lagi ya. Ya. Nah, ini HPS, Bapak dan Ibu. Barang, ya kalau Bapak dan Ibu sebagai PPK nih, nyusun HPS, ya walaupun ini sebenarnya dimulai daripada RAB ya, dari RAB ya. Kalau barang, ini komponen-komponennya, ini kata hubungnya dan atau harga barang, biaya pengiriman, instalasi, suku cadang, operasional dan pemeliharaan, pelatihan, tidak langsung lainnya, keuntungan dan atau pajak pertambahan nilai. Bagaimana cara menghitung keuntungan dalam menyusun HPS? Ya, Bapak dan Ibu. Begini, biasanya saya pakai papan tulis nih, tapi nggak apa-apa, saya gambaran aja ya. Saya biasanya membuat yang namanya piramida penyedia. Piramida penyedia. Lupa juga saya masukin di slide. Penyedia itu, Bapak dan Ibu, paling tinggi itu adalah produsen. Paling tinggi itu produsen, pabrikan, yang membuat, yang memproduksi. Di bawah produsen, itu adalah importir. Kalau dia barang impor. Ya, importir. Atau prinsipal, pemegang merek. Kalau dia impor, atau dia pemegang merek. Di bawah itu, ada agen atau distributor. Ada agen atau distributor. Dan di bagian bawah itu, Bapak dan Ibu, adalah reseller, pedagang. Reseller, pedagang. Bapak dan Ibu. Apakah produsen boleh langsung menjual ke konsumen? Ini juga rame di pembahasan sidang-sidang kemarin, Bapak dan Ibu. Apakah produsen itu boleh menjual langsung kepada konsumen? Saya tunjukin saja regulasinya. Ini PP 29 tahun 2021, ini masih berlaku sampai saat ini, Bapak dan Ibu. Ya, produsen ini mengatur tentang tentang perdagangan ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, ini sampai 124 halaman soalnya. Kita lihat di pasal 50-an saja. Pasal 50-an. Oke. Oke. Lihat ya Bapak dan Ibu ya, aturannya. Ini pelaku usaha, ini larangan-larangannya Bapak dan Ibu. Larangan-larangannya semua. Perusahaan yang melakukan penjualan langsung sebentar, kayaknya bukan di sini nih. Saya coba di bagian bawah. Oke, produsen. Produsen dapat memasok atau mendistribusikan barang yang diperuntukkan untuk bahan baku, bahan penolong, atau barang modul kepada produsen lainnya tanpa melalui ini. Produsen dengan skala usaha mikro dan usaha kecil, serta produsen barang yang mudah basi, dapat menjual barang kepada konsumen tanpa distributor. Jadi kalau ada mengatakan, itu pedagang-pedagang yang di pasar itu kan produsen, yang jual kue dan sebagainya produsen, masa harus lewat reseller lagi? Aturan ini mengatakan memang boleh. Seperti itu, ini pasal 58. Tetapi, kita lihat, ketentuan mengenai distribusi barang dalam peraturan pemerintah ini dikecualikan untuk pengadaan barang pemerintah, barang ya, bukan jasa, dengan kriteria barang untuk keadaan tertentu. Jadi produsen boleh langsung kepada konsumen, tapi kriterianya untuk keadaan tertentu. Keadaan tertentu di sini, pengadaan barang pemerintah sebagai dimaksud pada keadaan satu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ini berarti merujuk kepada aturan apa? Perpres ya? Dan satu-satunya kata keadaan tertentu ini hanya di pasal ini. Pasal 59. Nah sekarang, kita bicara keadaan tertentu. Ya, kriteria keadaan tertentu di Perpres. Kriteria keadaan tertentu di Perpres diatur di pasal 38. Di pasal 38. Oke. Pasal 38. Ayat 5. Ini kan keadaan tertentu ya. Kriteria untuk keadaan tertentu ini semua. Silakan dibaca nanti di pasal 38 ayat 5.
Jadi kalau misalnya presiden mengatakan, ini langsung ke pabrik, boleh atau tidak? Boleh. Sejak 2025 ya, sejak 2025. Arahan presiden. Boleh. Jadi jangan protes kalau tiba-tiba nanti ada langsung pabriknya ada di sana dan ada bukti arahan presiden, ya sudah, stop itu ribut-ribut di luar sana. Kenapa? Ya Perpres, peraturan presiden. Ya tergantung presiden dong. Maunya itu. Seperti itu. Ya Bapak dan Ibu. Ini untuk keadaan tertentu. Nah, jadi kembali lagi Bapak dan Ibu, produsen. Kalau Bapak dan Ibu survei harga dari produsen, ya Bapak dan Ibu, maka harga yang digunakan adalah harga produsen. Apakah boleh tambah keuntungan? Boleh kalau misalnya yang nanti yang beli itu adalah satu level di bawah produsen. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu contoh nih, mau beli laptop, surveinya di mana? Mangga 2, harganya berapa? 15 juta, jangan tambahkan lagi keuntungan apapun. Please, jangan tambahkan keuntungan lagi apapun, kecuali hanya nambahkan PPN. Karena harga jual di Mangga 2 itu sudah harga pasar, harga final, harga terakhir. Dan sudah pasti di dalamnya ada yang namanya keuntungan. Tolong ya, Bapak dan Ibu. Ini banyak yang orang yang tidak sadar tuh. Tambahkan lagi keuntungan. Berarti kalau kita tambahkan keuntungan, yang ikut adalah piramida level kelima. Apa itu? Broker bin makelar. Apakah ini salah? Belum tentu. Kenapa? Dalam ilmu perdagangan, supply chain, broker ini kadang dibutuhkan loh. Kalau kita membutuhkan barang-barang yang sangat-sangat beragam, dan dia akan membeli dari beberapa sumber. Kita hanya sekedar berkontrak kepada satu. Seperti itu. Bahkan untuk seperti pesawat terbang, nggak bisa kita beli langsung ke Boeing. Harus lewat brokernya dulu. Ya. Senjata, nggak bisa langsung ke pabrik senjatanya. Harus lewat brokernya dulu. Gitu. Kita tidak bisa mendikte pasar, Bapak dan Ibu, tapi kita harus melakukan analisa dan survei pasar. Dan kita menyesuaikan. Intinya, please, jangan sampai yang terjadi adalah saya beli di Anda, tolong sekian persen untuk saya ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, kemudian ini penting juga, maaf agak sedikit jadi lama, konsultan. Konsultan ya. Konsultan ada 3 nih. Cost base, yang kita tahu namanya biaya langsung personil dan biaya langsung non personil kan. Kemudian berbasis pasar, market base, dengan berbasis keahlian. Kalau berbasis pasar itu contoh kayak buat web. Berapa sih buat web? Harganya itu berbasis pasar. Berbasis keahlian, contoh untuk kalau non konstruksi advokat. Mau meng-hire advokat berapa? Itu berbasis pasar, value. Nah, sekarang ini. Bapak dan Ibu di sini PPK, kalau menyusun HPS untuk konsultan perancangan itu bagaimana nyusunnya? Pertama, berapa tenaga ahlinya? Kan begitu ya? Berapa bulan bekerja? Kan begitu? Itu kan biaya langsung personil. Kemudian biaya langsung personilnya, berapa untuk tiket, perjalanan, survei, kan begitu tuh? Laptop dan seterusnya. Pertanyaan yang kedua, jasa konsultan perancangan itu lumsum atau waktu penugasan? Lumsum atau waktu penugasan? Jangan bilang lamsam ya, udah berubah, lumsum. Dulu memang lamsam, karena tulisannya LUMP SUM, makanya bacanya lamsam. Sekarang LUM SUM, bacanya lumsum. Emang masih baru sih, jadi masih banyak yang belum terbiasa. Ya, ketahuan betul orang-orang yang sudah senior tuh, lamsam. Oke, kita maklumi saja lah. Maklumi saja. Nah, lumsum ya. Kalau lumsum berarti dibayarnya berdasarkan output kan? Nah sekarang, begitu Anda diaudit, pernah tidak konsultan perancang dimintain absensinya? Pernah. Kenapa? Karena RAB-nya menggunakan orang bulan. Iya kan?
RAB-nya, HPS-nya bikin pakai orang bulan, biaya langsung personil, biaya langsung non-personil, maka jangan salahkan auditor karena ini orang bulan, berarti harus ada absensi bulanannya dong. Nah, inilah dalam menyusun HPS konsultan perancang, Anda harus kerja 2 kali. Yang pertama, orang bulan tadi, iya silakan dihitung sampai dengan biaya langsung dan personil untuk mendapatkan total nilai HPS-nya. Kemudian total nilai HPS ini di breakdown lagi berdasarkan outputnya. Ya, berapa untuk prarancangan, berapa untuk gambar, berapa sampai kepada kan ada kalau nggak salah 80 15 5 ya. Ya, atau 85 10 5. 80 5 15. 80 5 atau 80% untuk hasil laporan ya. Terus untuk pendampingan pada saat proses tender kan 5. Kemudian terakhirnya itu adalah untuk pengawasan berkala 15. Nah, totalnya ini yang di breakdown minimal 3. Jadi kapan misalnya udah selesai pekerjaannya dibayar 80% dari total yang tadi. Ini yang menjadi HPS. Yang tadi biaya langsung personil dan non-personil itu hanyalah menjadi kertas kerja. Ya, sehingga begitu Bapak dan Ibu diaudit, outputnya ada, pembayarannya ada, selesai. Seperti itu. Oke, ini kegambar ya, tentang cara menyusun HPS konsultan. Nah, untuk, ini contoh yang di layar, adalah jasa untuk menyusun HPS cleaning service. Cleaning service. Dan coba lihat ini yang saya lingkarin nih, nomor 4. Kebaca nggak ya? Manajemen fee 12%. Ini lazim loh ya. Loh, Pak, kenapa ada manajemen fee 12%? Pertama, untuk upah tenaga kerja dasarnya apa? UMR. Iya kan? Bahan pakai apa? At cost. Lah terus kalau gitu keuntungan perusahaan dari mana? Manajemen fee. Ya. Ini kalau mau nanti ada file Excel-nya, tinggal diisi aja. Oh iya, pasti. Ada bisa di-expand dengan yang lain-lain. Contoh yang lain-lain ya, Bapak dan Ibu. Ini contoh untuk jasa lainnya. Yang masih menggunakan kayak seperti UMR dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau tidak gitu, nanti perusahaan akan ambil untung daripada upahnya. Dipotong upah untuk keuntungan perusahaan, ini melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Ya, Bapak dan Ibu. Nih, ilmu untuk menghitung HPS-nya seperti itu. Nah, dikit lagi, Bapak dan Ibu, tolong ini yang paling penting, karena ini akan menyelamatkan Bapak dan Ibu sebagai mitigasi risiko, dokumentasi. Please, dokumentasi. Nanti kalau Bapak dan Ibu dapat file yang ini, yang Excel saya ini, yang saya berikan, nanti untuk setiap ini, setiap item, contoh misalnya sapu, lap, cairan pembersih, itu ada link untuk harga di Tokopedia-nya berapa. Ya, jadi setiap item itu harus bisa dipertanggungjawabkan sumbernya tuh dari mana. Bapak dan Ibu, harga sapu, pel, cairan pembersih, Tokopedia, upah ambil daripada PP nomor sekian, UMR seluruh keputusannya sekian, itu muncul. Jadi setiap angka yang muncul di sini semuanya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini garis bawahi, mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS. Dan tolong disimpan soft copy-nya, bukan cuma hard copy saja. Berapa tahun? Ya 15 tahun cukup lah. Loh, karena namanya masa daluarsa. Masa daluarsa untuk pidana itu bisa sampai 20 tahun loh, Bapak dan Ibu. Tapi udah kebanyak 20 tahun kita udah lupa gitu kan. Jangan 20 tahun, 3 tahun udah lupa gitu kan. Nah, tapi pidana tipikor kan sampai seumur hidup. Ya kalau seumur hidup kan berarti paling tidak daluarsanya bisa sampai 20 tahun. Jadi, jangan pensiun tahun depan aja kita udah kena. Hati-hati, tolong dipersiapkan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu untuk HPS. Terakhir penutup,
ya sebagai penutup kepada Bapak dan Ibu semua bahwa ya oke, nanti sebentar ya. Pertama dan terutama, tolong bangun dan jaga integritas Bapak dan Ibu. Ini mau sosialisasi 1000 kali, 20.000 kali, pelatihan sana, pelatihan sini, mulai daripada Jakarta sampai kepada Kutub Utara. Kalau integritas Bapak dan Ibu mudah tergadaikan, tidak akan ada gunanya. Tolong jaga dan dibangun integritas kita semua. Yang kedua, tolong perkuat akuntabilitas. Tuliskan apa yang akan Anda kerjakan dan kerjakan apa yang telah Anda tulis. Ini kalimat ini saya peroleh waktu saya dulu menjadi asesor untuk ISO. Tidak saya perpanjang. Kemudian nomor 3, ini untuk pimpinan-pimpinan nih. KPA-PA. Berikan imbal balik yang sesuai. Jangan diminta bekerja seperti Superman tapi pendapatan hanya cukup membeli Supermi. Ya fair dong. Fair. Ya TPP-nya untuk pengelola pengadaan itu disamakan dengan TPP yang tidak punya risiko. Mana ada pengelola yang lain yang dikit-dikit dapat surat cinta berwarna pink. Iya, kan cuma dapat surat, Pak. Dapat surat tulisannya itu warna pink, Bapak dan Ibu. Obat sakit jantungnya belum dibeli. Dikit-dikit darah tinggi, belum stroke. Bapak dan Ibu, risikonya besar. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, dunia pengadaan ini bergerak. Kompetensi tolong dijaga. Jangan pelit dana BIMTEK dan Diklat seperti sekarang ini. Ini penting Bapak dan Ibu. Ini adalah aset pengelolaan pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, tolong bikin SOP, standar operasional prosedur. Yang namanya PBJ itu aja Bapak dan Ibu. Dari Kepres 80 sampai sekarang PBJ ya tahapannya dari perencanaan sampai serah terima kan begitu gitu. Yang bedanya cuma dulunya tidak pakai IT, sekarang pakai IT. Nah, bikin SOP-nya segitu begitu penggantian pemain, penggantian pejabat, ikuti saja SOP-nya insya Allah aman. Berikutnya APIP, inspektorat nih. Kalau di sini berarti inspektorat jenderal ya. Tolong jangan seperti polisi di film-film India. Tunggu di pojokan, salah, tilang. Itu polisi di film-film India. Indonesia bagus. Seperti itu gitu. Jangan menunggu salah, mereka itu pencegahan. Mereka itu pengawasan, mengawasi, mencegah sebelum terjadi gitu loh. Bukan lebih galak dibandingkan BPK. Ini kadang-kadang ngalahinnya BPK gitu loh. Padahal mereka internal pemerintah. Nah, mereka namanya probity audit, pendampingan. Berikutnya bentuk yang namanya clearing house. Clearing house itu forum diskusi. Kalau ada masalah, ada sanggahan, ya dibahas. Ada pengaduan masyarakat, jangan alergi. Itu berarti masyarakat memperhatikan kita gitu loh. Dan mencoba untuk memperbaiki. Kecuali kalau yang datang LSM tukang bawa kalender dan buku, baru suruh pulang gitu loh. Pernah? Ya pernah. Bawa kalender 300.000, kalau tidak masukin ke koran katanya. Ya ada ya, seperti gitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau ada masukan-masukan yang bagus, ada video-video seperti podcastnya Ferry dan sebagainya, itu kan bagus itu. Bukan dengan defensif, tapi perbaiki. Kerjasama dengan teman-teman di KPK dan BPKP melalui Korsup, koordinasi dan supervisi pencegahan. Tolong kalau masuk kantor KPK, ya Bapak dan Ibu, pakai lanyardnya itu yang warnanya hijau atau kuning, jangan yang warna merah. Ya. Karena kalau merah berarti terperiksa gitu loh. Ya, diskusi dengan mereka. Mereka banyak memberikan saran-saran yang luar biasa bagus.